Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Nurun Saifah, NIM 12306193056. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konseling berpusat pribadi. Tokoh dari konseling berpusat pribadi adalah Carl Rogers. Biografi singkat Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Lower Park, Illinois, Chicago. Rogers adalah putra keempat dari 6 bersaudara. Pada tahun 1940, Rogers mengembangkan pendekatan konseling yang disebut non-directive counseling. Lalu, pada tahun 1951, Rogers mengubah namanya menjadi client-centered counseling, sehubungan dengan perubahan pendekatan yang menekankan upaya reflektif terhadap perasaan klien. Ide pokok dari teori Rogers yaitu individu memiliki kemampuan dalam dirinya untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah psikisnya. Rogers meninggal dunia pada 4 Februari 1987 karena serangan jantung. Struktur kepribadian ada 3. Yang pertama, the self. The self adalah aspek pengalaman fenomenologis, sistem total dari persepsi dan maknanya menciptakan bidang fenomenologis individu. Inti dari bidang fenomenal adalah mengenali apa yang disebut oleh individu sebagai saya atau aku adalah self. Rogers mendeskripsikan self sebagai sebuah konstruksi yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri, yang terbagi menjadi 2, yaitu real self dan ideal self. Real self adalah keadaan diri individu saat ini, sementara ideal self adalah keadaan dari individu yang ingin dilihat atau ingin dicapai. Perhatian Rogers yang utama adalah bagaimana individu dan self dapat dibuat lebih kongruen. Yang kedua, realitas. Realitas adalah medan persepsi yang bersifat subjektif dan membentuk tingkah laku. Yang ketiga, medan fenomenal. Medan fenomenal adalah keseluruhan pengalaman seseorang yang diterimanya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Pengalaman yang meliputi peristiwa-peristiwa yang diperoleh dari pengamatan dan dari apa yang pernah dilakukan individu. Pengalaman ada yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Pengalaman bersifat internal yaitu persepsi mengenai dirinya sendiri, dan pengalaman bersifat eksternal yaitu persepsi mengenai dunia luarnya. Kepribadian menurut Rogers merupakan hasil dari interaksi yang terus-menerus antara organisme, self, dan medan fenomenal. Untuk memahami perkembangan kepribadian, perlu dibahas tentang dinamika kepribadian. Nah, dalam dinamika kepribadian itu, Rogers mendasarkan teori dinamika kepribadian pada konsep aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah daya yang mendorong pengembangan diri dan potensi individu, sifatnya bawaan, dan sudah menjadi ciri seluruh manusia. Aktualisasi diri menjadi pendorong bagi manusia untuk mencapai pengembangan optimal dan menghasilkan ciri unik manusia seperti kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Yang pertama, penerimaan positif. Seseorang yang merasa puas menerima penerimaan positif, kemudian juga akan merasa puas dapat memberi penerimaan positif kepada orang lain. Yang kedua, konsistensi dan kesesuaian self. Individu berfungsi untuk memelihara konsistensi atau keajekan keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan kongruen atau saling sesuai antara persepsi self dengan pengalaman. Yang ketiga, aktualisasi diri. Rogers memandang individu terus-menerus bergerak maju. Tujuan tingkah laku bukan untuk mereduksi tegangan energi, tetapi mencapai aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemeliharaan, maintenance, dan meningkatkan diri enhance. Hakikat manusia menurut Rogers. Yang pertama, manusia cenderung untuk melakukan aktualisasi diri. Yang kedua, perilaku manusia pada dasarnya sesuai dengan persepsinya tentang medan fenomenal, dan individu itu mereaksi medan itu sebagaimana yang dipersepsi. Yang ketiga, manusia pada dasarnya bermartabat dan berharga, dan dia memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai hal yang baik bagi dirinya. Yang keempat, secara mendasar manusia itu baik dan dapat dipercaya, konstruktif, tidak merusak dirinya. Pribadi sehat dan pribadi bermasalah. Pribadi sehat adalah pribadi yang mampu berfungsi sepenuhnya. Mereka mampu mengalami secara mendalam keseluruhan emosi, kebahagiaan, gembira, atau putus asa. Sedangkan pribadi bermasalah adalah pribadi yang tidak mampu berfungsi sepenuhnya.
adanya ketidaksesuaian antara melihat dirinya dan kenyataan. Pribadi inkongruensi. Tujuan konseling. Tujuan konseling yang hendak dicapai dalam hal ini adalah 1. Memberi kesempatan dan kebebasan klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya, berkembang dan terrealisir potensinya. Yang kedua, membantu individu untuk sanggup berdiri sendiri dalam mengadakan integrasi dengan lingkungannya dan bukan pada penyembuhan tingkah laku itu sendiri. Yang ketiga, membantu individu dalam mengadakan perubahan dan pertumbuhan. Peran konselor. Peran konselor yaitu konselor menunjukkan sikap dasarnya dibandingkan bergantung pada teknik untuk menyembuhkan konseling. Jadi, di dalam konseling berpusat pribadi ini, konselor lebih cenderung mengedepankan 3 sikap dasarnya, yaitu kongruen, penerimaan positif, tanpa syarat, dan empati. Selain itu, peran konselor sangatlah penting di pendekatan konseling berpusat pribadi, yaitu yang pertama, konselor membuat dan meningkatkan atmosfer di mana klien bebas dan didorong untuk mengeksplorasi semua aspek mengenai dirinya. Nah, atmosfer ini difokuskan pada hubungan konselor klien yang digambarkan Rogers sebagai kualitas pribadi dengan saya, Anda yang spesial. Yang kedua, konselor menyadari bahasa verbal maupun nonverbal klien dan merefleksikannya kembali apa yang dia dengar maupun amati. Yang ketiga, konselor menaruh kepercayaan pada kliennya untuk mengembangkan agenda tentang apa yang ingin ia kerjakan. Yang keempat, konselor sebagai fasilitator daripada pengarahan. Pengalaman konseling. Pengalaman konseling dalam konseling, jika konselor menunjukkan sikap dasarnya yaitu kongruen, penerimaan tanpa syarat, dan empati, maka konseling menunjukkan persepsi yang positif sehingga perubahan pada diri konseling saat terjadi. Contoh kasus yang biasa ditangani oleh pendekatan konseling berpusat pribadi, misalnya ada seorang mahasiswa. Mengira bahwa dia adalah seorang mahasiswa yang pintar dan tidak pernah menyontek. Tetapi, pada suatu saat, dia mulai sadar akan tingkah lakunya yang bertentangan dengan pikiran itu. Karena ternyata dia berkali-kali mencoba menyontek dan jarang mengerjakan tugas-tugas kuliah. Padahal, seharusnya sebagai mahasiswa, ia tidak boleh bertindak begitu. Pengalaman yang nyata ini menunjukkan pada suatu pertentangan antara siapa saya ini sebenarnya dan seharusnya menjadi orang yang bagaimana. Bila mana mahasiswa mulai menyadari kesenjangan dan mengakui pertentangan itu, dia menghadapi keadaan dirinya sebagaimana adanya. Kesadaran yang masih samar-samar akan kesenjangan itu menggejala dalam perasaan kurang tenang dan cemas, serta dalam evaluasi diri sebagai orang yang tidak pantas. Nah, maka dari itu, mahasiswa ini siap untuk menerima layanan konseling dan menjalani proses konseling untuk menutup jurang pemisah antara dua kutub di dalam dirinya sendiri, serta akhirnya menemukan dirinya kembali sebagai orang yang pantas. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.